Seketika saya terdiam, ujung kaki sampai ke ubun-ubun terasa dingin dan panas bersamaan. Mulut terasa terkunci, napas terasa begitu sulit. Sekujur badan saya gemetar, memegang ujung jaket papa, tapi benar-benar sulit untuk menoleh di bawah pohon kayu manis. Dia memakai seperti gaun putih, rambutnya panjang, hitam tebal, sampai ke pinggang. Matanya merah menyala, wajahnya pucat, hanya nampak mata saja. Eh, tunggu, dia tidak punya hidung dan mulut ternyata. Saya semakin terbelalak ketika dia terlihat melotot dengan sorot mata merah menyala. Yang entah berarti apa. Dia berbentuk perempuan, tapi kenapa seperti kabut transparan? Iya, seperti menerawang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jelang Malam, ketemu lagi dengan saya Andre ya. Nah, sahabat Jelang Malam, kali ini saya akan membacakan sebuah cerita nyata. Ini bersumber dari Facebook ya. Cerita ini ditulis oleh Ani Suryani ya. Jadi nanti saya akan tuliskan linknya ya di deskripsi. Baik sahabat Jelang Malam, tidak usah menunggu lama lagi. Are you ready? Sikat. Ini pengalaman pertama kali saya saat masih sekitar kelas 1 SD bertemu dengan Mbak Kunti. Saya sekeluarga baru pindah dan tinggal di satu kampung di Kabupaten Cianjur yang berada di sisi jalan lintas provinsi. Suasananya masih asri karena dekat dengan daerah pegunungan Gunung Gede Pangrango. Masih banyak pohon mahoni besar di pinggir kanan dan kiri sepanjang jalur jalan. Kebetulan papa saya yang waktu itu seorang wira swasta, baru merintis sekitar 3 tahunan, membuka usaha bengkel las ketok dan biasa memperbaiki mobil dengan kerusakan ringan sampai berat akibat kecelakaan. Bengkel tersebut menyatu dengan rumah sederhana yang saya tinggal bersama papa, mama, kakak laki-laki, saya dan 2 adik perempuan. Ada pula mes kecil sepetak yang bersebelahan dengan dapur. Mes itu diperuntukkan untuk para pekerja papa yang berasal dari luar kota, yang biasa menginap, namun di akhir pekan mes kosong karena mereka pulang ke rumah masing-masing. Area bengkel lumayan luas, sekitar 450 meter, dengan gerbang depan yang langsung bersisiran dengan jalan besar yang bersampingan dengan pohon mahoni besar. Kemudian di dalam area bengkel ada pohon mangga, pohon karet, pohon kayu manis, pohon cengkeh, bahkan pohon belimbing dan kebun singkong kecil di samping kiri rumah. Rata-rata pohon berdiameter sekitar 60 cm karena sudah ditanam dari dulu. Sebelum saya pindah ke tempat ini, jarak gerbang depan dengan bengkel ke rumah agak jauh, sekitar 15 meteran. Saya yang memang dari kecil sudah bisa merasakan hal-hal gaib, lebih sering melalui mimpi. Tapi pada malam itu berkesempatan bertemu langsung dan saling tatap dengan Mbak Kunti. Pagi harinya seperti biasa, di bengkel ada beberapa pekerja menerima perbaikan sebuah mobil minibus. Rekomendasi dari polsek setempat untuk diperbaiki di bengkel milik papa. Mobil dibawa menggunakan derek karena rusak di bagian depan mesin sampai ke kabin. Ban depan pun sebelah kanan rusak sehingga terlihat rangka dalamnya. Terlihat penyok parah, juga pintu sebelah kanan. Di bagian kaca pintu kiri, kanan, dan depan pecah. Hanya kaca belakang yang masih utuh terpasang meskipun terlihat ada retakan. Saya baru pulang sekolah saat pertama kali melihat mobil itu di bawah pohon mangga. Sedang papa survei untuk mengetahui apa saja yang harus diperbaiki dan diganti. Dengan beberapa orang yang saya pikir pemilik mobil tersebut. Ada juga 2 orang anggota kepolisian yang saya tahu memang sering berkunjung ke bengkel.
Saya mendekati papa yang berdiri di dekat mobil tersebut untuk salim. Hal pertama yang saya rasakan adalah tekuk saya meremang ketika tak sengaja melihat noda darah yang sudah agak mengering di bagian jok depan. Merasa tidak enak, kemudian saya berlari menuju rumah setelah salim untuk berganti pakaian dan tidak menceritakan tentang yang saya rasakan kepada siapapun. Namanya anak kecil, setelah berganti pakaian, saya main dan beraktivitas seperti biasa, namun tidak mendekati area bengkel. Karena memang saat di rumah, papa selalu melarang bermain di sekitar pekerja yang sedang menggunakan alat-alat bengkel, seperti las atau mesin gurinda karena berbahaya. Sabtu sore setelah para pekerja pamit pulang, karena memang di hari Minggu bengkel selalu libur. Dari situ, hawanya sudah mulai terasa tidak enak. Menjelang maghrib, papa menyalakan semua lampu di area bengkel. Kemudian masuk ke dalam rumah dan menonton televisi bersama-sama di ruang keluarga. Setelah melakukan ibadah sholat maghrib di masjid seberang jalan yang bertepatan dengan gerbang depan. Angin malam itu saya ingat sekali, terasa lebih dingin dan kencang, menerpa ranting-ranting pohon karet yang menjulur ke bawah. Terdengar suara gesekannya karena persis ada di depan rumah dan suasana terasa sunyi. Padahal di sebelah kiri rumah terdapat kebun singkong yang berbatasan dengan jurang kecil dan kuburan umum. Tapi tidak ada suara jangkrik atau hewan malam yang biasanya saya dengar. Suara mobil dan motor pun hanya terdengar sesekali dari jalan di depan sana. Mama dan anggota keluarga yang lain sudah tertidur di dua kamar di rumah ini. Hanya tinggal saya dan papa di depan TV. Karena keasikan nonton, tiba-tiba papa ingat. Pintu gerbang di depan belum dikunci. Saya yang merasakan sudah tidak enak sedari pulang sekolah menolak menunggu sambil menonton TV. Atau bergabung tidur bersama mama dan adik-adik. Melihat saya seperti itu, kemudian papa mengajak saya untuk mengunci pintu gerbang dengan berpegangan tangan di sebelah kiri papa. Kami berdua keluar rumah. Hawanya benar-benar berbeda. Ada desiran aneh yang saya rasakan. Kami melewati mobil-mobil lain yang memang sedang diperbaiki. Sudah dari jauh, mata saya tertuju pada mobil yang ada di bawah pohon mangga. Mobil yang tadi pagi baru datang, meskipun sudah ditutupi terpal, tetap saya merasa ada sesuatu di dalamnya. Semakin erat saya menggenggam tangan papa. Sambil menahan rasa dingin di tengkuk, akhirnya kami sampai di gerbang depan. Entah jam berapa saat itu. Yang jelas jalanan di depan sepi. Lampu yang dipasang di depan pintu gerbang pun dulu masih berwarna kuning. Di bawah cahayanya, saya yang menunggu papa mengunci pintu gerbang. Dengan belitan rantai besi dan gemuk itu melihat ke sekeliling area bengkel dengan posisi membelakangi papa. Gelap remang-remang, sepi. Tapi tunggu, apa itu? Seketika saya terdiam. Ujung kaki sampai ke ubun-ubun terasa dingin dan panas bersamaan. Mulut terasa terkunci. Nafas terasa begitu sulit. Sekujur badan saya gemetar memegang ujung jaket papa, tapi benar-benar sulit untuk menoleh. Di bawah pohon kayu manis, dia memakai seperti gaun putih. Rambutnya panjang, hitam tebal sampai ke pinggang. Matanya merah menyala, wajahnya pucat. Hanya nampak mata saja. Tunggu, dia tidak punya hidung dan mulut ternyata. Saya semakin terbelalak ketika dia terlihat melotot dengan sorot mata merah menyala. Yang entah berartian apa. Dia berbentuk perempuan, tapi kenapa? Seperti kabut transparan. Ya, seperti menerawang. Neng, tepukan papa di pundak berhasil membuat saya menoleh ke arah papa. Dan kata yang bisa saya ucapkan setelahnya adalah, "Pak, itu," sambil menunjuk pada dia yang masih berdiri di sana. Papa menoleh ke arah pohon kayu manis yang saya tunjuk. Dan alis papa bertaut. Kemudian segera papa menarik tangan sambil berkata, "Ayo."
dan kami bergegas menuju rumah dengan tergesa-gesa. Saya menoleh lagi sekilas, ternyata dia masih di sana, masih dengan sorot mata yang merah menyala. Sesampainya di dalam rumah, Papa lekas mengunci pintu dan mematikan TV. Kami masuk ke kamar, tempat Mama tidur. Kemudian saya menangis gemetar sambil memeluk Papa dan tertidur kemudian. Pagi harinya saya merasakan kepala sakit, pundak berat, tidak enak badan, dan benar saja saat Mama meriksa keadaan saya demam. Tak tanggung-tanggung, 3 hari lamanya. Saya mulai enakan, itu pun setelah saya bercerita tentang apa yang saya lihat kepada orang tua saya. Kemudian Mama dan Papa berdiskusi dan menanyakan perihal mobil yang terparkir ditutupi terpal di bawah pohon mangga kepada anggota kepolisian yang ikut mengantarkan saat itu. Rupa-rupanya memang benar, mobil yang akan diperbaiki itu telah menelan korban wanita dalam kecelakaan dan memang belum dibersihkan, masih ada noda darahnya. Papa saya pun meminta pihak pemilik mobil untuk membawa mobil kembali dan mencari bengkel lain dengan alasan supaya bisa diperbaiki dengan alat-alat yang bagus dan cepat. Meskipun Papa merugi karena membayar ongkos derek, tapi tak mengapa. Asalkan anaknya, yaitu saya, sehat lagi. Semenjak saat itu, Papa pasti menanyakan perihal setiap mobil bekas kecelakaan yang akan diperbaiki. Apakah ada korban atau tidak? Kalaupun iya, ada korban, sudah dibersihkan atau belum? Tapi kebanyakan para pemilik mobil yang ingin diperbaiki di bengkel tidak semuanya jujur menjawab pertanyaan yang Papa ajukan. Buktinya Papa saya sendiri, bahkan para pekerja kadang diganggu tiap kali ada mobil rusak yang baru datang untuk diperbaiki. Semisal ada mobil ambulan yang sedang dicat ulang, tapi pas malam hari sirine berbunyi. Padahal tidak ada siapapun di dalam, atau minibus hitam yang bergoyang sendiri di tengah malam saat salah satu pekerja tidur di dalamnya karena di dalamnya penuh. Sampai dia terbangun dan melihat bayangan seseorang berdiri di kaca belakang. Mobil loncat-loncat, menggoyangkan minibus. Nah, itulah teman-teman salah satu pengalaman saya pertama kalinya bertemu dengan Mbak Kunti. Secara nyata tidak di alam mimpi. Lewat mata merah menyala, kami berpandangan entah apa artinya sampai memberikan kesan demam untuk saya setelah pertemuan itu. Cianjur sekitar 1999. Baik sahabat Jelang Malam, barusan cerita yang ditulis oleh Mbak Ani Suryani ya, salah satu Facebooknya pengembara misteri. Saya ucapkan terima kasih buat Mbak Ani Suryani dan saya tunggu ya cerita-cerita horor dan misterinya dari Mbak Ani. Siapa tahu masih ada ya, dan semoga Mbak Ani ini suka dengan versi YouTube-nya. Dan tidak lupa juga buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol loncengnya ya. Dan tidak lupa juga apabila ada kata-kata saya yang salah atau intonasi yang belum bagus ya, mohon dimaklum dan saya minta maaf. Baik sahabat Jelang Malam, cerita Mbak Ani bertemu dengan kuntilanak selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.